Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Puji nama Tuhan, hari ini kita belajar hidup dalam panggilan. Saya ingin mengajak kita anak muda bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kita main, bagaimana kita belajar, bagaimana kita hidup, bagaimana kita cari pacar, bekerja, bukan. Bukan hanya sebatas itu, tapi hidup ini berbicara tentang tujuan. Manusia yang paling malang adalah manusia yang hidupnya tanpa tujuan. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, benar ya? Ada yang bisa milih sini? Request. Aku maunya orang tuaku yang rambutnya lurus, gitu ya. Aku maunya orang tuaku yang rambutnya keriting. Aku maunya orang tuaku orang Amerika. Tahu-taunya orang Ameriki, ame gue, gitu ya. Kita nggak bisa memilih marga apa kita. Kita nggak bisa memilih kapan kita waktunya lahir. Ada orang lahirnya tanggal 29 Februari. Ada hal-hal yang itu sudah ditakdirkan, yang satu paket dengan hidup kita. Kita nggak bisa memilih warna kulit kita. Kita nggak bisa memilih banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi ada yang bisa kita pilih. Kita mau hidup di dalam tujuan Allah atau kita mau hidup dalam tujuan kita. Selama kita hidup dalam tujuan kita, kita belum manusia yang Tuhan inginkan. Hari ini kita mau belajar dari Petrus. Contoh yang begitu baiknya bagi kita. Kalau kita lihat dalam kisah ini, Petrus itu kan murid Yesus, benar ya? Kalau di Lukas pasal 5, sebelum dipanggil, Petrus itu kerjanya apa? Nelayan, nangkap ikan. Dan Tuhan mengatakan, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan Petrus ini salah satu murid yang sangat dominan, sangat terkenal. Bahkan di antara begitu banyak murid, mungkin yang kita paling hafal Petrus, benar ya? Petrus itu murid yang dekat dengan Tuhan, bahkan untuk hal-hal tertentu, Petrus dilibatkan. 3 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini dekat dengan Tuhan, bahkan waktu Yesus menampakkan diri, dipermuliakan di atas bukit, 3 tokoh ini yang muncul. Kita boleh melihat bagaimana sepak terjang Petrus luar biasa ketika dia dipanggil melayani. Tapi ketika Yesus mau disalibkan, Alkitab mencatat dia menyangkal berapa kali? 3 kali. Padahal dia begitu dekat sama Tuhan, padahal dia begitu hebat dalam pelayanan, tapi dia bisa gagal. Bukankah juga kita pernah mengalami seperti Petrus, kita komit dengan Tuhan. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Tuhan, aku mau serius dengan Engkau. Tuhan, masa mudaku persembahkan bagimu. Tapi dalam satu peristiwa, janji kita itu kita ingkari, komitmen kita itu kita ingkari. Petrus mengalaminya. Ketika ada seorang anak kecil berkata, ini murid Tuhan loh, aku gak kenal dia, siapa dia? Sampai 3 kali, sampai akhirnya ayam berkokok, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Coba lihat mulut yang sama, yang ngomong kalau aku hidup bagimu. Mulut yang sama yang berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Mulut yang sama berkata, apapun yang terjadi aku akan komit kepada Engkau. Tapi mulut yang sama juga menyangkal 3 kali. Kita juga pernah mengalami seperti itu. Saya juga pernah mengalami kita. Ada kalanya kita terperosok di dalam kegagalan dengan apa yang kita imani, dengan apa yang kita perkatakan. Saya nggak tahu, mungkin di antara kita pemuda remaja dulu pernah komit. Nanti kalau aku sudah SMA, aku akan setia. Nanti kalau aku sudah kerja, aku akan sungguh-sungguh. Setelah kerja, ternyata nggak sungguh-sungguh. Gitu kan? Kita mengingkari perkataan kita. Kita mungkin sama seperti Petrus. Petrus pernah sukses dalam pelayanan, tapi dia gagal ketika ada penderitaan. Kalau kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita anak muda, ya, bagaimana kita perbaharui panggilan kita. Saya katakan tadi dari awal, hidup ini bukan hanya sekedar hidup. Petrus, dia gagal. Makanya dia menjadi penangkap ikan lagi, kembali ke masa lalunya. Dari penangkap ikan menjadi penjala manusia, kembali menjadi penangkap ikan. Kenapa? Dia gagal. Dia menyangkal Tuhan. Dia kecewa, dia menyesal, dan dia, udahlah, hidup ini kembalilah ke masa lalu. Makanya dikatakan, dia bukan hanya sendiri kembali menjadi penjala ikan, tapi dia ternyata punya pengaruh. Sehingga kehidupannya diikuti oleh teman-temannya. Malah teman-temannya sama-sama kembali menjadi penjala ikan. Dia mengalami kegagalan di dalam kehidupannya hanya karena satu peristiwa dalam kehidupan dia. Sama juga dengan kita.
Ada anak Tuhan gagal dulu dia begitu hebatnya, tapi karena pacar dia tinggalkan Tuhan. Karena pekerjaan, karena hobi, karena keinginan, gara-gara main HP, gara-gara main game dia tinggalkan Tuhan, dia tidak ibadah. Padahal dia mungkin komit dengan Tuhan. Mungkin dia sudah dibaptis air, tapi sesudah itu nggak pernah hidupnya muncul. Kenapa? Dia mengalami kegagalan. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kembali. Kalau kita ingin mengalami kegagalan menjadi keberhasilan, mari kita punya telinga yang bisa mendengar. Mereka sibuk dengan urusannya, tapi ketika berkata, anak-anak, apakah engkau punya lauk? Mereka berkata, tidak ada. Berarti mereka respon. Mereka dengar-dengaran. Poin yang pertama, kalau kita mau kembali ke dalam panggilan Tuhan, mari kita dengar-dengaran. Mari anak-anak muda, telinga ini buka kepada kepada nasihat, kepada perkataan. Seringkali kita sudah dekat pun gak kita dengar. Kenapa gak dengar? Karena kita sibuk dengan urusan kita. Ya bes, bantu dulu mama, diam. Ya bes, bantu dulu mama, diam. Padahal dengar, tapi gara-gara fokusnya ke HP jadi seolah-olah terpalingkan itu oleh HP. Kalau kita lihat di sini, mereka dengar-dengaran. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk? Jawab mereka, tidak ada. Poin yang pertama saya ingin katakan kepada kita anak muda, mari kita beri perhatian kepada suara Tuhan. Mari kita sendengkan telinga kita. Mendengar dengan mendengarkan beda. Ada namanya, hear dengan listening. Gitu? Beda kan bahasa Inggris itu kan? Kalau hear itu mendengar, orang ngomong lalu lalang, tapi kalau listening itu mendengarkan dengan memberikan fokus, perhatian. Jujur kita harus akui anak-anak muda seringkali perkataan orang tua kita seperti angin lalu saja. Benar apa enggak? Benar ya? Ini fakta. Ya. 5 kali orang tua kita ngomong belum tentu kita dengar. Tapi kalau sekali HP kita bunyi, langsung kita dengar-dengaran. Mari kita belajar. Anak-anak muda, perbanyak mendengar daripada berkata-kata. Jangan ngomongnya lebih banyak daripada pendengarannya. Makanya kita jadi orang yang tong kosong nyaring bunyinya, ngomong tok, ndak ada pengetahuan di dalamnya. Tapi mari kita belajar yang pertama, beri perhatian kepada suara Tuhan, beri perhatian kepada firman Tuhan, beri perhatian. 100 meter loh, kalau mereka nggak sungguh-sungguh dengar, enggak. Tapi mereka dengar, anak-anak ada kamu lo, mereka sendengan, ada yang ngomong sama kita. Mereka tidak ada. Yang berikutnya apa dikatakan? Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Yang kedua, mari kita belajar melakukan arahan daripada Tuhan. Bukan hidup semaunya kita, bukan hidup sesuai dengan diri kita, tapi mari kita mulai mendengar arahan Tuhan. Bapak Gembala Sidang menyampaikan berapa kali, berulang-ulang kali, yuk belajar. Kadang kita ini ngeyel, ngotot dengan pendapat kita. Gini loh, kita dinasehati tapi ngotot. Siapa sih suka ngotot? Orang tuanya ngasih masukan, ngotot. Apalagi kalau orang tuanya sudah berkata tidak, kita mulai ngancam-ngancam. Ayo kita belajar arahan Tuhan. Dengarkan arahan Tuhan. Alkitab mencatat dikatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya, artinya mereka mengikuti perintah itu. Keberhasilan anak muda adalah bagaimana kita mau mengikuti perintah Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengikuti arahan Tuhan, kita menjadi anak muda yang sampai kepada tujuan. Saya berapa kali keluar kota mengandalkan GPS. GPS itu kasih arahan loh. Setelah 300 meter belok ke kiri. Selama kami Medan, kami dikasih mobil sama orang Sikaren, 1 mobil karena mereka punya 2 mobil, 1 dikasih untuk kami selama kami di Medan kemarin waktu Bapak sakit. Jadi kami pakai mobil itu, kami pakai GPS kemana-mana. Kami nggak tahu Medan itu bagaimana, tapi dengan GPS kami sampai ke tujuan. Ke Carrefour tinggal kami
tujuan Carrefour. Udah kami ikuti aja. Pernah kami sekali ngeyel, nyasar kami. Balik arah. Itu kan selalu dikatakan gitu kan? Ya, kembali apa? Kadang kita nih ngeyel, merasa sudah tahu, padahal kita nggak tahu apa-apa. Kadang juga kita anak muda terlalu merasa, wah, akhirnya kita nggak mau dengar, kita nggak mau merendahkan diri untuk dengar orang tua. Karena kita anggap orang tua apa? Jadul. Mama nggak gaul, zaman mama dulu mana ada HP, jangan sok-sokan lama. Tapi percayalah, nasihat orang tua tidak pernah menuntun kita kepada kecelakaan. Benar apa enggak? Tapi membawa kita ke dalam keselamatan. Kenapa ada nasihat orang tua? Karena dia pernah muda. Kita nggak pernah jadi orang tua. Artinya dia satu langkah depan kita. Mari belajar ikuti arahan. Jangan suka melawan. Kalau dikasih tahu, ikuti. Amin. Anak-anak muda, kalau kita ingin sampai kepada tujuan, ikuti arahan. Kalau nggak nyasar kita. Kita ngotot dengan ego kita, dengan harga diri kita, dengan pendapat kita, sehingga kita lari dari jalur. Lama-lama sinyalnya hilang. Akhirnya kita nyasar. Pernah tersesat? Pernah ya? Yang pernah tersesat, ngertilah bagaimana perasaan kalau tersesat. Mari kita belajar bersama-sama, ikuti arahan Tuhan. Alkitab mencatat, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Bayangkan, ketika ada perintah, langsung disertai dengan janji. Coba lihat. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, itu janji, perintah kan? Dan janjinya apa? Maka. Kalian tahu bahasa Indonesia sebab akibat? Kalau dilakukan sebabnya akan ada akibatnya. Gitu? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Ini juga, kalau kamu menebarkan jalamu maka. Enak nggak seperti itu? Contoh gini, kalau kamu makan maka kenyang. Kan gitu kan? Itu kan langsung ada hasilnya. Firman Tuhan ini ada beberapa ayat Tuhan tidak langsung kasih janjinya, hanya perintahnya. Tapi dalam ayat ini Tuhan bukan hanya kasih janjinya, perintahnya, disertai dengan janjinya, satu paket. Tuhan berikan perintah, disertai dengan janjinya. Kalau kita mengikuti arahan Tuhan, janji Tuhan pasti bagi kita anak muda. Saya ingin melihat di antara kita ini bukan jadi orang sih, udah orang semua kan? Ada yang mau jadi orang lagi? Jangan pernah vonis hidup kita. Saya paling tidak suka kalau orang misalnya gini ya, orang tua kayak gini, adalah jadi kayak gini. Udah. Setiap kita punya kesempatan untuk berhasil. Apapun latar belakang keluarga kita. Mau orang tua kita pemabuk, mau orang tua kita penjudi, urusan dia. Urusan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, urusan kita dengan Tuhan. Mau orang tua kita nggak mendukung kita, urusan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau ikuti arahan Tuhan, kita jadi. Kita sampai kepada tujuan. Sampai kepada Tuhan, dan akhirnya Petrus memperoleh hal yang luar biasa. Seringkali jujur kita membenarkan perlakuan orang kepada kita dan kita berkata, udahlah memang seperti ini hidupku. Keberhasilan, pekerjaan yang baik bukan tujuan Tuhan. Engkau dapat gaji 5 miliar itu bukan tujuan Tuhan. Tapi lewat itu, nama Tuhan dipermuliakan, itulah tujuan Tuhan. Tujuannya apa? Coba kita lihat ya, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tujuan Allah bukan hanya sekedar kita menikmati berkat jasmani, tapi tujuan Allah supaya kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi tujuan Allah ketika lewat pekerjaan kita, orang diberkati, itulah tujuan Allah. Bukan pekerjaan itu menjadi tujuan, tapi lewat pekerjaan itu orang diberkati. Amin. Kita ikuti GPS Tuhan, akhirnya Tuhan bawa kita walaupun harus kembali, putar balik, nggak masalah. Mungkin terlambat waktu kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi seringkali kegagalan membuat kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kadang kalau kita nggak gagal, kita tetap ngotot dengan apa yang kita lakukan. Benar nggak? Coba lihat, kadang, anak remaja ketika diputuskan baru ngerti, itu bukan jodohnya. Kalau nggak ngotot sama Tuhan. Kadang kegagalan itu penting bagi kita, supaya kita mulai introspeksi diri, oh ternyata benar bukan ini. Kadang kita ngotot dengan maunya kita, sehingga memang Tuhan benturkan kita. Kegagalan bukan tujuan Tuhan, tapi lewat kegagalan, Tuhan menunjukkan tujuannya. Petrus Tuhan tunjukkan tujuannya, kembali dia dipulihkan. Gembalakanlah domba-dombaku.
Kadang kita menjengkal diri kita dan orang lain. Pemabuk bagaimana mau jadi apa dia? Bisa apa dia? Maafkan saya, mungkin orang berkata kepada kita, mandang kita sebelah mata. Lama-lama buta matanya sebelah kan? Kadang mandang sebelah mata terus. Mungkin orang menyepelekan kita, urusan dia. Dan bukan urusan kita untuk menjelaskan kepada orang tentang siapa kita. Urusan kita menunjukkan kepada Tuhan siapa kita, nggak kepada orang. Tapi ketika kita tunjukkan kepada Tuhan, orang akan lihat. Kalau kita ikuti arahan Tuhan, bayangkan loh, nggak perlu kita sodorkan diri kita, orang cari kita. Kalau kita ikuti arahan Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, bukan hanya lewat pintu, lewat jendela pun bisa. Amin. Tapi kalau kita tetap dalam kegagalan kita menikmatinya, lalu anak-anak muda apalagi remaja ya, jangan menikmati kegagalan kita lah. Ya, mungkin kita divonis sama orang tua kita, bandel kalinya kau. Mari kita ubah perkataan itu. Mari kita buktikan sama orang tua kita, saya punya tujuan yang jelas. Kalau orang tua kita berkata, asal masih kolah ho. Mari kita buktikan. Jangan kita setujui perkataan itu. Mari kita lawan perkataan itu dengan apa? Perbuatan kita. Kadang kita ini mengimani perkataan orang yang menjatuhkan kita. Mengimani perkataan negatif dalam diri kita. Tapi Petrus coba lihat. Dia menikmati kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar reschedule. Berani reschedule. Mungkin kita selama ini sudah lewat sini setiap hari kebiasaan. Mari kita reschedule. Ya. Saya mau katakan hidup ini bukan tentang, si Anu cepat ya kok saya lambat. Tidak masalah, dia mau cepat urusan dia. Tapi kita di tempat yang benar apa tidak? Ngapain capek-capek kita lari tapi kita bukan di rutenya kita? Pelari itu harus ikuti rutenya. Jangan kita hanya asal lari, kencang. Ternyata kita salah alamat. Mari kita kembali reschedule, kita lihat kembali, benar nggak jalan saya ini? Benar nggak jadwal saya ini, perjalanan saya ini? Saya berapa kali reschedule dalam hidup ini, terkadang harus bayar harga lebih besar lagi. Artinya kadang kita harus kehilangan sesuatu demi sesuatu yang lebih penting. Kadang kita nggak pernah bisa berubah hanya karena kita terus menggenggam sesuatu yang padahal itu nggak benar. Kita pertahankan. Dan kita kasihan untuk membuangnya. Hanya karena kita merasa, itu harus milikku, harus kulakukan. Padahal ketika kita mau merelakan saja, kita bisa mendapat lebih banyak lagi dan tangan kita keluar. Itu namanya reschedule. Mari anak-anak muda, kadang kita harus relakan hobi kita. Relakan kesenangan kita untuk sementara ini demi mimpi kita. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bukan mati kemudian kan? Artinya apa? Mari terkadang kita harus relakan kesenangan kita. Kita relakan, kadang kita ini, jujur ya, kita ini pengennya seperti yang kita mau. Di rumah pengennya seperti yang mau, tapi mari kita relakan. Supaya kita mendapatkan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan ini, luar biasa. Tidak masalah engkau terlahir miskin. Tapi menjadi masalah engkau mati miskin. Ya kan? Terlahir miskin kan bukan pilihan kita. Enggak pilihan kita kan. Ada sini yang memilih lahir miskin. Ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami malam hari ini. Berkati anak muda remaja. Mungkin kami ada dalam kegagalan hari ini. Gagal di dalam pekerjaan kami. Gagal dalam hubungan kami. Dalam pendidikan kami. Bahkan di dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Dalam pergaulan Tuhan, mungkin kami sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin kami sudah terpengaruh dengan dunia ini. Kami sudah mulai mengenal rokok. Kami sudah mengikuti pergaulan bebas. Kami sudah terikat. Tapi malam hari ini kami mau belajar. Bukan itu tempat kami. Bukan itu tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mau bangkit seperti Petrus ketika dia mau ikuti arahan Tuhan. Tuhan tolong anak-anakmu ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar, bahkan di malam hari, bahkan ketika orang tua mereka tidak tahu. Tapi Tuhan tahu dengan jelas. Mungkin mereka menemukan diri mereka di tempat itu dan mereka gagal di situ. Tapi biarlah mereka tidak terperosok dalam kegagalan itu Tuhan. Tarik mereka. Engkau hadir dan berkata, adakah lauk pauk? Biarlah kami meresponi suara Tuhan ketika Tuhan berkata kepada kami, ketika ada kesempatan bagi kami mau meresponi suara Tuhan. Dan kami mau mengikuti perintah Tuhan.
Kami mau diarahkan. Di masa remaja kami mau diarahkan Tuhan. Kami mau nyendengkan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga kami belajar seperti Petrus, diubah dari kegagalan menjadi orang yang berhasil. Kami juga rindu. Tidak peduli bagaimana masa lalu kami yang begitu jelek, begitu hitamnya. Mungkin kami sudah mulai coba-coba narkoba. Mungkin kami sudah mulai coba-coba rokok. Kami sudah mulai mencoba hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika kami mau berubah, ketika kami mau datang kepada Tuhan, dan kami mau diarahkan Tuhan, Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan bisa mengubah kami yang tidak berarti menjadi berarti. Bisa mengubah kami yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Biarlah kami masa muda kami belajar menerima arahan Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat orang tua kami, lewat pembimbing rohani kami mau belajar dengar-dengaran. Kami tidak mau ngotot. Kami tidak mau ngeyel, tapi kami belajar patuh kepada firman Tuhan. Tolong anak-anakmu ini Tuhan, tuntun mereka khususnya yang kelas 12, yang sedang merintis dan sedang merencanakan rencana mereka ke depan. Ajari mereka, tuntun mereka. Sehingga setiap keputusan-keputusan mereka benar-benar karena mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Bukan apa kata orang, bukan apa keinginan orang, tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi mereka. Ajari mereka berserah kepada Tuhan. Yang kelas 12 yang akan melanjutkan, mungkin mereka mau kuliah, mau bekerja, Tuhan tolong mereka. Biar mereka bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Biar mereka menyerahkan cita-cita mereka dan meminta Tuhan untuk melanjutkan, Tuhan untuk merestui, dan juga kalau itu kurang baik, biarlah Tuhan yang membenarkannya bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja, Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan mereka, supaya dalam pekerjaan mereka jadi berkat, mereka mencapai tujuan Allah lewat pekerjaan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, mendapat pekerjaan. Yang sedang punya hubungan spesial dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, Tuhan tuntun kami. Supaya kami benar-benar tahu itu adalah kehendak Tuhan dan kami melangkah dengan keputusan yang tepat. Sehingga kami tahu itu adalah kasih karunia dan itu adalah benar-benar jodoh yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan arahkan kami Tuhan, anak-anak muda remaja. Karena kami tahu ketika kami ada di dalam tujuannya Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ada hal-hal baru Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimulah segala hormat, segala kemuliaan.